Gak usah panik, gue juga gak bego kali. Maksudnya? Itu koper isinya bukan duit. Bang Topan, seorang pria yang telah lama bekerja untuk bapak angkatnya, seorang mafia ternama, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia kejahatan. Ia telah mengumpulkan cukup uang untuk membeli rumah impiannya dan memulai hidup baru. Namun, keinginannya ini tidak disukai oleh Elin, karena Bang Topan menolak perjodohan dengan dirinya, dan memutuskan untuk pergi gitu saja. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu teman-teman dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Elin, yang menaruh hati kepada Bang Topan. Ia ingin Bang Topan kembali ke rumah ayah angkatnya dan menikah dengannya. Tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Baginya, uang yang dikumpulkan Bang Topan seharusnya menjadi miliknya. Ia pun menyusun rencana licik untuk mencuri koper berisi uang yang disimpan Bang Topan di dalam mobilnya. Untuk menjalankan rencana ini, Elin merekrut Robi. Robi, yang sedang membutuhkan uang untuk menikahi kekasihnya, Zainab, langsung tergoda dengan tawaran Elin. Ia menyusun strategi untuk mencuri koper itu tanpa ketahuan. "Tenang aja, Bi," kata Elin dengan senyum liciknya. "Bang Topan gak akan curiga. Gue udah punya cara buat nutupin semuanya." Robi, yang sudah buta oleh kebutuhan uang, mengangguk setuju. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam itu, Robi mulai menjalankan rencana mereka. Dengan hati-hati, mereka mengamati mobil Bang Topan yang terparkir di halaman rumahnya. Begitu situasi dirasa aman, mereka segera beraksi. Robi, dengan tangan cekatan, membuka pintu mobil dan mengambil koper yang ia yakini berisi uang. Dot bertugas mengawasi sekitar, memastikan tidak ada yang melihat mereka. Dalam hitungan menit, mereka berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Begitu koper itu sampai ke tangan Elin, ia langsung membuka dan tersenyum puas. Ia pun segera mengirimkan imbalan berupa uang kepada Robi sebagai tanda terima kasih. "Bagus, Bi," kata Elin sambil menyerahkan segepok uang. "Lo kerja bagus. Dengan ini, gue gak perlu pusing lagi soal Bang Topan." Robi menghela napas lega. Ia merasa semua berjalan sesuai rencana. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu, permainan baru saja dimulai. Keesokan harinya, Robi sedang bersantai di rumahnya ketika teleponnya berdering. "Bi, lo yakin yang lo ambil itu uang?" Suara di seberang telepon itu membuat jantung Robi berdegup kencang. "Itu suara Bang Topan. Apa maksud abang?" Robi berusaha tetap tenang, meskipun ia mulai merasa ada yang tidak beres. Bang Topan tertawa kecil sebelum akhirnya berkata, "Lo buka sendiri koper itu. Gue tunggu kabar dari lo." Dengan tangan gemetar, Robi segera menghubungi Elin. Namun, Elin tidak menjawab. Panik, ia mendatangi tempat Elin dan meminta koper itu kembali. Elin, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, akhirnya membuka koper itu di depan Robi. Saat itu juga, mata mereka membelalak. Alih-alih menemukan uang, mereka hanya melihat tumpukan baju bekas milik Bang Topan. "Apa-apaan ini, Bi?" Elin berteriak marah. Robi tidak bisa berkata-kata. Dadanya terasa sesak. Ia telah salah memberikan informasi kepada Elin. Saat itu juga, teleponnya kembali berdering. Kali ini, suara Bang Topan terdengar lebih dingin. "Lo tahu gak, Bi? Gue udah lama kerja buat bapak angkat gue. Gue tahu koleksi mobilnya. Jadi pas gue lihat mobil yang ada di depan rumah lo waktu itu, gue langsung tahu ada yang gak beres." Robi terdiam. Ia merasa seluruh tubuhnya melemas. "Makanya, buat antisipasi kalau lo berkhianat, gue tukar uang di dalam koper itu sama baju bekas gue. Dan sekarang, lo masuk perangkap gue." Dot, yang sedari tadi hanya diam, mulai menyadari betapa buruknya situasi ini. "Lo beneran ngelakuin ini, Bi?" Dot bertanya dengan suara bergetar. Robi menunduk. Ia tidak bisa mengelak lagi. Bang Topan menatap Robi dengan tajam. "Gue cuma mau lo jujur, Bi. Lo disuruh Elin buat ngehancurin impian gue, kan?" Robi akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa ia hanya butuh uang untuk menikahi Zainab. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Elin dan bagaimana ia tergoda dengan tawarannya. Bang Topan menghela napas panjang.
Jadi demi uang, lo rela ngehianatin gue, BI. Suasana menjadi panas. Dot menatap Robbie dengan penuh kecewa. Gue kira lo temen gue, BI. Gue kira lo ngelakuin ini buat sesuatu yang benar. Tapi ternyata lo cuma serakah. Elin, yang kini merasa berada dalam bahaya, mencoba membela diri. Bang, gue cuma. Namun, Bang Topan langsung memotongnya. Lo diam, Ellen. Dari dulu gue udah tahu lo punya niat buruk sama gue. Tapi gue masih nganggep lo adik. Sekarang lo nunjukin warna asli lo. Tiba-tiba, beberapa anak buah Bang Topan masuk ke ruangan. Robbie dan Ellen kini daikpeng. Gimana, BI? Lo pikir bakal gampang lolos dari kesalahan lo? Bang Topan bertanya dengan nada dingin. Robbie merasa ajalnya sudah dekat. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Bang Topan mengambil koper lain dari dalam mobilnya dan melemparkannya ke depan Robbie. Buka itu. Dengan tangan gemetar, Robbie membuka koper tersebut. Matanya melebar saat melihat isinya. Uang dalam jumlah yang cukup untuk menikahi Zainab. Gue gak kejam, BI. Gue cuma mau lo belajar bahwa pengkhianatan itu ada harganya. Dan harga yang lo bayar hari ini adalah kehilangan kepercayaan gue. Robbie terdiam. Ia mendapatkan uang yang ia inginkan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Kehilangan seseorang yang menganggapnya sebagai saudara. Dot menepuk pundaknya dan berkata, lo dapet uang, BI. Tapi lo kehilangan lebih dari itu. Bang Topan menatap Elin satu kali lagi sebelum berkata, lo pikir lo bisa ngelawan gue? Ini peringatan terakhir, Lin. Lain kali, lo gak akan seberuntung ini. Elin hanya bisa terdiam, wajahnya pucat. Bang Topan pergi meninggalkan mereka. Robbie menatap koper di depannya dengan perasaan campur aduk. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi ia juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Bang Topan menatap Robbie dengan tajam. Gue cuma mau lo jujur, BI. Lo disuruh Elin buat ngehancurin impian gue, kan? Robbie akhirnya mengaku. Ia menceritakan bahwa ia hanya ingin mendapatkan uang untuk menikahi Zainab. Ia tidak berniat menghancurkan Bang Topan, tetapi ia terlalu terdesak dan tergoda oleh tawaran Elin. Bang Topan menghela napas panjang. Jadi demi uang, lo rela ngehianatin gue. Dot, yang awalnya tidak tahu seluruh cerita, merasa marah. Gue kira lo sahabat gue, BI. Katanya dengan suara dingin. Gue kira lo lakuin ini buat sesuatu yang benar. Tapi ternyata lo cuma tamak. Elin mencoba berbicara, tetapi Bang Topan memotongnya. Lo diam, Len. Dari dulu gue udah tahu lo punya niat buruk sama gue. Tapi gue masih nganggep lo adik. Sekarang lo nunjukin warna asli lo. Bab 5, hukuman yang tak terduga. Tiba-tiba, beberapa anak buah Bang Topan masuk ke ruangan. Robbie dan Ellen kini daikpeng. Lo pikir gampang lolos dari kesalahan lo? Bang Topan bertanya dengan nada dingin. Robbie merasa ajalnya sudah dekat. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Bang Topan melemparkan koper lain ke hadapan Robbie. Buka itu. Dengan tangan gemetar, Robbie membuka koper tersebut. Matanya melebar saat melihat isinya. Uang dalam jumlah yang cukup untuk menikahi Zainab. Gue gak kejam, BI. Gue cuma mau lo belajar bahwa pengkhianatan itu ada harganya. Dan harga yang lo bayar hari ini adalah kehilangan kepercayaan gue. Robbie terdiam. Ia mendapatkan uang yang ia inginkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Kehilangan seseorang yang menganggapnya sebagai saudara. Dot menepuk pundaknya dan berkata, lo dapet uang, BI. Tapi lo kehilangan lebih dari itu. Bang Topan menatap Elin satu kali lagi sebelum berkata, lo pikir lo bisa ngelawan gue? Ini peringatan terakhir, Lin. Lain kali, lo gak akan seberuntung ini. Bang Topan pergi meninggalkan mereka. Robbie menatap koper di depannya dengan perasaan campur aduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Tekan tombol subscribe sekarang, nyalain loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu. Dukung terus dengan like dan komennya. Terima kasih.